MTI atau Manajemen Teknologi Inovasi, di mana ini terdiri dari 2 soal A dan soal B. Dan untuk soal A sendiri ini terdapat 3 soal dengan jawaban pernyataan, yakni benar atau salah. Nah, untuk nomor 1 sendiri itu jawaban saya adalah benar, bahwa dalam 3M untuk mendorong inovasi dalam lingkup individu, kelompok, organisasi ini sebenarnya ada 4 cara. Satu-satunya terdapat pada soal ini, yakni mengalokasikan waktu, ruang, SDM untuk mengeksplorasi ide-ide baru. Nah, mungkin seperti itu. Dan untuk yang nomor 2, ini pernyataan saya benar, bahwa dalam inovasi proses, upaya ditemukan dalam R&D ini yakni factoring dan technique. Dan untuk yang nomor 3, ini pernyataan saya benar, bahwa organisasi dapat memastikan kreativitas berkelanjutan dengan memanfaatkan mekanisme tertentu yang mendorong kreativitas dengan menggunakan alat meliputi adventuring, controlling, dan portofolio keterampilan. Untuk soal B ini lebih ke arah esai. Jadi sini ada 4 soal. Ya, langsung aja. Jadi untuk yang nomor 4 ini kan apa sih invention sama innovation. Jadi invention itu lebih ke arah penemuan. Jadi suatu hal baru yang baru saja ditemukan, baru saja dilihat atau dijumpai oleh orang-orang setempat. Nah, seperti halnya dengan batik ya. Jadi batik itu kan awalnya ditemukan oleh kalangan petani pada masa kerajaan Mataram, sehingga penemuan ini diabadikan menjadi warisan negara, mungkin seperti itu. Nah, untuk inovasi sendiri itu lebih ke arah memperbarui hal-hal atau penemuan yang telah lama untuk menarik orang gitu. Jadi contohnya ini yang seperti tadi ya, batik. Jadi awalnya batik itu kan nggak ada, maksudnya coraknya tuh gitu-gitu aja. Dengan adanya teknologi dan seni, jadi batik ini semakin berkembang. Bahkan tiap daerah itu punya ciri khas masing-masing dalam hal batik. Ini untuk nomor 5 sendiri ini lebih ke arah lean manufacturing. Jadi bagaimana sih cara menerapkan lean manufacturing dan apa aja sih toolsnya. Jadi lean manufacturing ini adalah wujud dari konsep berpikir atau lean thinking. Dan lean manufacturing ini bisa diaplikasikan pada banyak bidang. Contohnya lean office, lean distribution, lean design, dan lain-lain. Jadi apa sih esensi dari lean thinking sendiri? Ini ada 3, mulai dari purpose, proses, dan people. Jadi tujuan, proses, dan orangnya. Untuk tujuan sendiri ini lebih ke arah pelanggan dan stakeholder. Kira-kira tujuannya dari pelanggannya apa dan stakeholdernya ini apa. Dan untuk prosesnya sendiri ini lebih ke arah media untuk mencapai purpose. Ibarat purpose itu visinya dan proses ini misinya, mungkin seperti itu. Dan people ini lebih ke arah bagaimana membuat manajer dan tenaga kerja untuk menciptakan dan memelihara proses unggul untuk memenuhi permintaan pelanggan dan stakeholder. Ini lebih ke arah orangnya, kayak planning mulai dari planning organisasinya. Jadi mungkin ke arah situnya sih. Dan untuk prosesnya gimana sih, proses dari lean thinking atau lean manufacturing ini? Jadi dimulai dari melihat kondisi saat ini. Nah, setelah kita melihat kondisi saat ini, lalu diidentifikasi. Nah, setelah diidentifikasi, lalu kita merencanakan kira-kira perbaikan yang sesuai itu seperti apa. Lalu setelah kita merencanakan, nah kira-kira
sesuai nggak sih dengan realita, perencanaan kita ini sesuai dengan realita nggak sih, bisa direalisasikan nggak gitu. Lalu melakukan perubahan atau action gitu kan. Lalu setelah kita melakukan perubahan, kira-kira kita membutuhkan tolak ukur untuk mengukur hasilnya, kira-kira hasilnya ini bagus atau tidak bagus. Setelah mengukur hasil, kita mulai untuk membuat standarisasi dari ukuran hasil tadi. Jadi lebih ke arah kayak apa ya, memperbaiki lah istilahnya, memperbaiki kesalahan tadi untuk dijadikan standar ke depannya. Lalu setelah memperbaiki standar tadi, otomatis kan pasti produk tersebut kan mengalami keberhasilan. Lah, setelah mengalami keberhasilan ini, kalian bisa melakukan inovasi lagi. Karena produk ini ada masanya, masa dalam keberhasilan. Jadi jangan sampai produk ini mengalami kegagalan atau apa ya istilahnya, status quo, mungkin lebih ke arah status quo itu ya. Lanjut ke nomor 6. Nomor 6 ini lebih ke arah ini ya, membahas tentang mobil listrik. Nah, siapa sih tokoh-tokoh yang ada di dalam mobil listrik Indonesia itu ya? Jadi yang saya ketahui ini ada 5 tokoh perusahaan, bukan tokoh orangnya tapi produknya, brand, mungkin ke arah itu ya. Di sini ada Tesla INC, lalu Toyota Motor Corp, lalu Hyundai Motor Co, dan lalu mobil anak bangsa, dan disusul oleh BYD Auto, Bakri Auto Part. Jadi Tesla INC ini udah dapat dana R&D ya sebesar 4 miliar. Di sini lokasinya ini di Morowati dengan baterai litium. Nah, untuk Toyota Motor Corp-nya ini lebih ke arah mobil listriknya dengan dana 2 miliar untuk R&D dan lokasinya di Santer, Karawang. Dan untuk mobil anak bangsa ini lebih ke arah bis atau bus dengan total 1.200 unit per tahun yang berlokasi di daerah Magelang dan Subang untuk pembuatannya. Dan lanjut ke BYD Auto, Bakri Auto Part ini lebih ke arah base, sama dengan mobil anak bangsa tadi, berjumlah 1.000 sampai 2.000 unit per tahun yang berlokasi di 3, yakni Bekasi, Balaraja, dan Lampung. Untuk soal 6 yang B ini lebih ke arah peluang mobil listrik di Indonesia. Nah, menurut saya peluang mobil listrik di Indonesia ini sangatlah tinggi untuk kedepannya, apalagi pada tahun 2030-an ya, itu pasti mungkin kedepannya kita bakal pakai mobil listrik. Karena apa? Karena berdasarkan data yang saya dapatkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 125.000 unit mobil listrik dan 1,34 juta motor listrik. Dan menurut RPIN atau Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional, pada tahun 2030 produksi mobil listrik setara dengan 600.000 unit dan motor listrik sebanyak 2,45 juta unit. Soal 6 yang poin C,
Ini lebih ke arah kira-kira mobil listrik di Indonesia ini perlu nggak sih diinovasi? Menurut saya perlu, dengan adanya tantangan-tantangan yang ada. Mungkin dari segi harga ya, cenderung lebih mahal daripada mobil-mobil standar lainnya, dan mungkin dari segi infrastruktur pendukung dari SPLU-nya, maintenance dan lain-lain. Jadi sehingga dibutuhkan inovasi lain dalam mengembangkan, terutama pada jenis baterai yang terdapat pada mobil listrik. Mungkin kedepannya mungkin gak hanya baterai dari litium, atau baterai ini lebih diinovasi lagi mungkin dari segi environment, sustainable dan independen, mungkin seperti itu. Oke, mungkin lanjut ke nomor 7. Ini kita bahas terkait Apple ya. Inovasi dan teknologi dari perusahaan Apple sendiri mulai awal hingga akhir. Jadi pada bulan Desember 1980, Apple ini launching dalam bentuk iPod dengan harga $3,59, dan pada tahun 1984 Apple ini meluncurkan PC, dan pada tahun 1985 Steve Jobs, kenalkan Steve Jobs ini pendiri dari Apple, ini forced out by birth ya, itu. Dan pada tahun 1989 ini mesin dari Apple atau mesin portable Apple ini rilis. Dan pada tahun 1991 Apple memproduksi PowerBook atau mungkin notebook Mac OS 7. Dan pada tahun 1994 ini Apple mengenalkan first power Macintosh, mungkin mesin dari produk tadi ya yang awal itu. Dan pada tahun 1997 ini Steve Jobs menginovasi ya, kembali. Dan pada tahun 1948 meluncurkan yang namanya iMac, an all-in-one komputer dengan mesin touch. Di sini Apple juga memperkenalkan itu mungkin awal ya. Dan pada tahun 2001 Apple launching Mac OS X, ini yang bagian iPod-nya ya. Dan pada tahun 2003 ini Apple meluncurkan yang namanya iTunes Store, yakni online music service. Dan pada tahun 2006 MacBook Pro and new iMac ini dikenalkan dalam bentuk komputer dengan menggunakan Intel chips. Dan pada tahun 2007 awal dari launchingnya iPhone, yang mungkin sekarang lagi gembur-gemburan dengan Nokia ya. Dan pada tahun 2008 Apple meluncurkan yang namanya App Store yang berisi aplikasi-aplikasi pendukung dari Apple. Akan tetapi di Apple ini berbayar.
pada bulan Januari 2010 iPad touchscreen berupa tablet ya itu diluncurkan, dan pada bulan Maret 2011 meluncurkan Apple iPad yang kedua dengan harga $352. Mungkin seperti itu. Mungkin untuk yang poin B ini lebih ke arah analisis SWOT dari perusahaan Apple. Jadi di sini kan ada kekuatan, kelemahan, opportunity atau peluang, dan ancaman. Jadi kekuatan Apple sendiri ini sukses dalam menjual musik iPod dengan laba $320 pada Juni 2005. Jadi keuntungannya ini besar banget, dan mungkin pangsa pasarnya juga besar. Dan untuk yang poin kedua, mungkin Apple memberikan akses seluruh seri baru segmen yang membeli bagian lain dari merek Apple. Untuk lanjut poin ketiga, mungkin market share dari perusahaan Apple ini sangat tinggi, sehingga hampir seluruh dunia ini pengen punya yang namanya HP iPhone atau brand Apple. Dan untuk produk dan jasa Apple sendiri ini sangatlah banyak. Mungkin yang viral atau banyak peminatnya itu iPod, iPhone, dan MacBook. Dan untuk kelemahannya sendiri, jadi Apple ini kalau semisal rusak sedikit ya, entah itu layarnya atau hal-hal yang dalamnya iPhone ya mungkin, atau brand Apple ini harus rusak dikit tuh harus menggantikan seluruhnya. Dan untuk poin yang kedua, mungkin baterainya ini mudah lowbat, beda dengan produk-produk lain di bawah kalangan ya, mungkin seperti Samsung, Oppo, dan lain-lain. Lalu di sini untuk yang poin ketiga ini banyak perangkat-perangkat iOS, iPhone yang mengalami kegagalan dan dalam pembaruan. Dan perangkat-perangkat iOS-nya sendiri ini dan aplikasi-aplikasi yang berada di iPhone ini berbayar. Dan untuk keempat ini, mungkin untuk konsumen kelas bawah ini tidak memungkinkan untuk membeli produk karena harganya yang sangat mahal dengan fitur-fitur yang berbayar. Lanjut ke peluang atau opportunity dari perusahaan atau produk Apple. Jadi Apple ini mengembangkan pemutar musik yang namanya iTunes dengan teknologi dalam ponsel tersebut dengan format yang tersendiri. Jadi ada keunikan tersendiri dalam fitur iTunes-nya, berbeda dengan produk-produk lain. Dan peluangnya ini ada lagi bahwa Apple sendiri ini mungkin banyak ya, maksudnya produk-produknya kan sangat banyak. Bahkan elektronik pun dia juga membuat ya, contohnya seperti TV, tablet, terus laptop, sehingga menyaingi brand-brand besar seperti Microsoft Surface, Amazon Nook, Barney, Noble Nook, dan lain-lain produk-produk atau brand-brand besar. Dan lanjut, mungkin
Apple sendiri ini baru saja mengembangkan yang namanya Apple Watch. Dan untuk yang nomor 4 ini ancaman. Ancamannya ini sebenarnya ada 3. Jadi di sini ada brand Samsung ya, mungkin pesaing terberat dari iPhone. Ini brand Samsung ini terus berinovasi dan berkompetisi untuk mendapatkan keuntungan kompetitif. Dan untuk selanjutnya mungkin Apple di sini mungkin karena produknya unik dan kira-kira banyak sekali pesaingnya, jadi banyak banget produk-produk tiruan kayak brand-brand bawaan yang meniru desain Apple, dan mungkin aplikasi-aplikasinya mungkin juga ditiru juga. Dan untuk yang terakhir mungkin Apple rentan dari kebocoran informasi yang merugikan. Dan untuk poin yang C ini lebih ke arah strategi apa sih yang harus dilakukan perusahaan Apple agar bisa bersaing secara kompetitif dari pesaing-pesaing lainnya. Mungkin yang saya dapatkan di sini mungkin ada beberapa ya. Jadi membuat produk Apple ini sebagai raja, lalu membuat pelanggan sebagai raja, dan produk Apple ini menerjang pola yang ada dalam pemasaran. Lalu mungkin kedepannya mungkin kalau misal di dalam internalnya ini lebih ke arah memperbaiki pimpinan dan rencana kerja untuk kedepannya agar tidak mengalami atau mengantisipasi dari ancaman-ancaman yang ada. Mungkin sekian dari jawaban UTS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.